Pengelolaan Data SDA. Peraturan terkait pengelolaan SDA. Pengajar Dr. Insinyur Haji Hari M. Sungguh MT PUB. Video ini persembahan dari Water and Renewable Energy Learning Center. Dalam pelatihan ini ataupun diklat ini, sesi pertama ini akan saya sampaikan mengenai dasar hukum pengelolaan sumber daya air ya, dan bendungan. Memang kalau pengelolaan sumber daya air itu luas sekali, namun stretchingnya nanti akan saya sampaikan terkait dengan bendungan. Bendungan, bagaimana aturan-aturan ataupun hal-hal yang diperlukan dalam mengelola bendungan khususnya. Tapi sumber daya air juga kami sebutkan di sini terkait dengan pelatihan ini. Baik, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kita mulai terkait dengan pelatihan ini ya. Nah, ini kita sekilas merefresh dulu ini. Merefresh dulu mengenai bendungan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung tentunya ketahanan air, pangan, energi, dan lingkungan. Sudah jelas ini. Ketahanan air khususnya di Jatiluhur ini sangat prioritas sekali ini. Kemudian pangan, energi, dan lingkungan sekitarnya. Bapak dan Ibu sekalian, sejak tahun 2015 pemerintahan Pak Jokowi ini merencanakan memprogramkan ya 65 unit bendungan yang diharapkan selesai nanti itu tahun 2024 atau 2025. Nah, dengan adanya 65 unit bendungan ini nanti akan bertambahlah jumlah bendungan-bendungan besar yang ada di Indonesia. Nah, ini sampai saat ini secara keseluruhan di Indonesia terdapat lebih dari 230 unit bendungan. Ini bendungan besar, tidak termasuk bendungan-bendungan yang kategori embung yang banyak tersebar di wilayah Indonesia bagian timur. Baik, dari 230 buah bendungan itu usianya bermacam-macam ya. Usia yang ada 100 tahun itu zaman pembangunan di pemerintahan kolonial Belanda ada sekitar 3%. Kemudian berusia 50 sampai 100 tahun ada 16%. Termasuk bendungan Jatiluhur ini masuk kategori yang ada 50 sampai 100 tahun. Kemudian antara 20 sampai 50 tahun usianya ini ada 53%, dan lebih kecil dari 20 tahun ini ada 28% ini. Jadi yang mendominasi usia bendungan di Indonesia itu adalah antara 20 sampai 50 tahun. Nah, kami kembali kepada air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Itu sudah jelas. Sesuai dengan fungsi daripada bendungan tersebut, yaitu untuk mendukung ketahanan air. Nah, dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan ini dia, fungsi sosial, lingkungan hidupnya, ekonomi. Nah, ini harus diperhatikan secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini antar wilayah. Antar wilayah itu ada wilayah per wilayah sungai ataupun dalam satu wilayah sungai. Nah, kami lanjutkan. Baik, kita lihat nih tadi yang disampaikan di awal itu ada sekitar 230 bendungan ini dia. Nah, dari 230 bendungan ini atau tepatnya di sini 228 ini ya, dibagi lagi pemilik bendungannya ada PUPR, ada swasta atau BUMN. Nah, yang punya pemerintah dalam hal ini PUPR ada jumlahnya 186 sampai saat ini, di mana kapasitas yang terbesar ada di Pulau Jawa. Nah, dari 5,5 ini yang ada di Jawa kapasitas bendungan yang ada 79 buah ini, totalnya 5,5 ini. Ini sekitar hampir ya
sekitar 48% ada di Jatiluhur. Jadi kapasitasnya itu ada di Jatiluhur nih, 5,5. Jadi di Jawa ini ada 79 bendungan besar. Nah, total kapasitasnya 5,5 miliar meter kubik. Nah, dari ini sekitar 48 atau 47% ada di Jatiluhur. Jadi sangat strategis sekali bendungan Jatiluhur. Kemudian juga ada yang dibangun oleh swasta dan BUMN, ini ada 42. Jadi jumlahnya sekian. Total bendungan yang ada di Indonesia sebanyak hampir 230 unit ini sekitar 14,5 miliar meter kubik tampungannya. Ya, ini di bawah ini ada gambar bendungan Jatiluhur ya, cantik ya bendungan Jatiluhur. Ini bendungan Wonogiri ini di Jawa Tengah. Ini bendungan Hiu Kulit yang ada di Sumbawa. Ya, ini gambar-gambarnya saya ambil. Kebetulan saya juga menangani kegiatan yang ada di bendungan di Sumbawa. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat lagi kinerja pembangunan. Tadi disampaikan bahwa masa pemerintahan Bapak Jokowi ini mulai dari 2014 sampai nanti selesai insya Allah ya, ada 65 bendungan. Nah, sampai dengan tahun 2021 ini, sampai saat inilah ya, telah selesai dibangun 31 bendungan. Dalam tahap pelaksanaan ini ada 26 bendungan, akan dibangun nanti pada tahun 2022 7 bendungan. Ini perlu disimak, ini sesuai dengan arahan Pak Menteri. Bulan Oktober yang lalu saya mengikuti arahan Pak Menteri di Kementerian PUPR ini. Beliau menjabarkan ini. Kemudian bendungan yang selesai di tahun 2015 sampai 2020 ini, 14 bendungan, ini dia. Ada di Aceh, Jati Gede ini termasuk ini kan. Kemudian Batu Dulmati dan seterusnya ini. Ya. Kemudian 17 bendungan selesai tahun 2021. Ini ada 17 yang baru diresmikan oleh Bapak Presiden ini yang kurang lebih seminggu lalu ya, adalah bendungan Tugu ya di Trenggalek dan bendungan Gongseng di Bojonegoro ini. Yang ini di wilayah Sungai Berantas dan ini wilayah Sungai Bengawan Solo Gongseng ini. Nanti dia. Saya lanjut. Nah, target selanjutnya adalah tahun 2022 sampai 2024. Nah, ini dia bendungan target 2022. Ini 7 unit, 7 buah. Ini tahun 2023 ada 13 dan seterusnya. Nah, alhamdulillah saya pada saat ini saya ditugasi ada di Bendungan Semantok di Jawa Timur, menangani pembangunan ini. Saya sebagai supervisi di Bendungan Semantok yang alhamdulillah sampai saat ini sudah sekitar 83% konstruksinya. Ini. Baik, kita simak di sini Bapak Presiden kita ini membangun bendungan akan menjamin produksi pangan kita di masa depan. Karena kunci ketahanan pangan adalah ketersediaan air. Ini sesuai dengan yang disampaikan tadi di depan bahwa fungsi bendungan adalah menjamin untuk ketahanan air dan ketahanan pangan ini. Ini semua arahan dari Pak Menteri PUPR Oktober yang lalu. Baik, nah, sebelum kita ke peraturan-peraturan ini, saya merefresh dulu evaluasi pengelolaan bendungan di Indonesia ini. Ya, Bapak dan Ibu-Ibu mungkin bisa dipahami nih evolusi sekilas pembangunan bendungan di Indonesia apa aja sih evolusinya. Seperti ini dia. Pada tahun 1910 ini Indonesia dalam hal ini masih dalam pemerintahan kolonial Belanda telah membangun bendungan-bendungan yang fungsinya adalah tunggal. Eka guna yaitu untuk irigasi. Nah ini dia. Ada bendungan Ngelangon di Jawa Tengah. Ini bendungan Perijitan di Jawa Timur, kemudian Tempuran di Jawa Tengah, Cilencah di Jawa Barat. Ini dibangun untuk kepentingan irigasi. Nah ini dia, tahunnya ada di bawah ini. Kemudian pada tahun 60-an mulailah ya masa pemerintahan kemerdekaan kita, pemerintahan Indonesia, mulailah konsep bendungan-bendungan serbaguna. Yang pertama dibangun adalah bendungan Jatiluhur ini. Tahun 1957-67 mulai dibangun dengan konsep pengelolaan serbaguna. Jadi untuk listrik, irigasi, listrik, air minum dan sebagainya. Ini bendungan Jatiluhur. Kemudian tahun 70 berevolusi lagi pengelolaannya dengan konsep holistik.
dengan dimensi das. Nah, ini berdasarkan kepada wilayah sungai, kepada das terpadu, yaitu yang ada di Brantas. Mulai dibangunnya Bendungan Karangkates, Bendungan Lahor, Bendungan Salorejo, Bendungan Bulingi, dan Bendungan Klodoyo. Ini dalam satu konsep atau wadah di das Brantas. Jadi konsepnya secara terpadu, ya, terintegrasi. Nah, kemudian tahun 90, mulailah dengan banyaknya bendungan yang ada di Indonesia. Beberapa bendungan itu dikelola mulai secara korporasi dengan menerapkan BJPSDA, di mana sebelumnya dalam hal ini sudah ada korporasi yang diterapkan di Bendungan Jatiluhur. Namun secara resmi korporasi ini dengan menerapkan BJPSDA tahun 90 dengan dibentuknya Perum Jasa Tirta yang terus berkembang menjadi Jasa Tirta 1 dan Jasa Tirta 2 sampai saat ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, lanjut. Nadia, ini dasar hukum terkait dengan pengelolaan sumber daya air ini ada di sini namanya yang tidak terlepas dari pemerintah daerah tentunya. Dalam pembangunan bendungan yaitu nomor 23 tahun 14 tentang pemerintah daerah. Kemudian juga tentang sertifikasi dan sebagainya. Di sini tenaga kerja ada di Undang-Undang nomor 2 tahun 17 tentang jasa konstruksi. Nah, yang terbaru adalah tentang sumber daya air di sini adalah Undang-Undang nomor 17 tahun 2019. Ini secara umum menjelaskan tentang pengelolaan atau sumber daya air, ya, di sini. Kemudian lebih detail lagi dari turunan undang-undang tersebut, ada yang namanya lagi Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2015 tentang bendungan. Nah, nanti yang akan saya bahas dalam kesempatan ini adalah yang nomor 3 dan 4 ini, yang lebih detail. Karena kita fungsinya sebagai pengelola sumber daya air atau pengelola bendungan Jatiluhur ini. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ini ada pengertian ataupun istilah daripada kita semua. Kita harus paham terkait dengan istilah ini, ya, terkait dengan sumber daya. Apa itu sumber daya air? Yaitu air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya. Jadi inilah sumber daya air. Jadi di dalam das itu ada air, ada sumber air dan daya air, ya. Kemudian dengan sumber daya air tentu diperlukan kegiatan pengelolaannya untuk pengelolaan sumber daya air. Nah, apa aja itu pengelolaan sumber daya air? Yaitu dengan cara melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Ya, jadi merencanakan di suatu wilayah sungai, melaksanakan kegiatan, memantau dan mengevaluasi. Tentu semua berajaskan atau berpilar, ya, dalam pengelolaan sumber daya ini kepada konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air. Nah, ketiga pilar ini sangat penting, ya, untuk diterapkan dalam pengelolaan sumber daya air. Karena kalau tidak, ya, kalau salah satu hilang dalam kegiatan atau pilar ini akan terjadi kepincangan. Contoh, ya, kalau konservasi sumber daya air tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan terjadi lak atau kekurangan air nanti. Akan terjadi banjir pada saat musim hujan, akan terjadi kekeringan pada saat musim kemarau. Ini konservasi. Kemudian juga pendayagunaan. Nah, ini dengan adanya sumber daya air ini, seperti tadi saya disampaikan bahwa di Jawa ini tampungannya dalam waduk itu ada sekitar 5,5. Ini gimana pendayagunaannya? Ya, pendayagunaannya untuk apa aja? Kalau di Jatiluhur tentu udah jelas, ya, irigasi, PLTA, industri, air minum PDAM dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah pengendalian daya rusak air. Bagaimana mitigasi kita dalam melaksanakan atau dalam menghadapi banjir, terutama pengendalian daya rusak air itu adalah banjir, efek daripada banjir. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita uraikan di sini masalah konservasi ini. Jadi konservasi ini dia,
memelihara keberadaan serta keberlanjutan, keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia. Ya, pengertian tersedia di sini baik dalam kuantitas maupun kualitas. Kalaupun misalkan banyak air, ya kita contoh lah ya, yang ada di Saguling, Cirata, Jatiluhur, secara kuantitas sangat banyak, lebih dari 3 miliar meter kubik, ya, lebih dari 3 miliar meter kubik. Ya. Namun dari segi kualitas ini harus diperhatikan, ya. Nah, masalah kualitas ini sangat penting, ya, baik pada saat ini maupun yang akan datang nanti. Kemudian penggunaan, nah di sini. Nah, dengan adanya penata gunaan ini, upaya penataannya bagaimana, penyediaannya. Nah, ini pentingnya lah yang namanya alokasi air. Ya, dalam hal ini pola alokasi airnya. Bagaimana untuk irigasi, untuk PLTA, untuk industri dan PDAM dan seterusnya. Nah, ini pengendalian daya rusak air. Baik Bapak dan Ibu sekalian, menarik di sini tersimak pengelolaan sumber daya air ini ada namanya biaya jasa pengelolaan sumber daya air atau disingkat BJPSDA, di mana salah satu pemasukan dari badan pengelola atau BUMN pengelola sumber daya air dalam hal ini seperti PJT 1 dan PJT 2, salah satu income untuk mengelola wilayah sungai tersebut atau mengelola bendungan adalah dari BJPSDA, biaya jasa pengelolaan sumber daya air ini, yang diambil ataupun yang dipungut, ya. Nah, kalau dipungut terlalu kasar, ya, yang diambil atau yang harus dibayarkan oleh para pemanfaat, baik pemanfaat listrik, industri maupun PDAM. Baik, kami lanjutkan. Nah, terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air ini, saya sudah bagi ini, ya. Di sini ada 16 bab, ya, dengan jumlah pasal seperti ini, ya. Ada jumlah pasal 79, ya, 79. Nah, ini di pembagiannya sudah dibagi seperti ini deskripsinya. Nah, ini pasalnya. Nah, di sini yang ada pengelolaan sumber daya air ada, pendanaan juga ada di sini. Masalah BJPSDA ini pengelolaan sumber daya air ada 23 pasal, ya. Kemudian masalah pendanaan ada 4 pasal di sini. Pasalnya mana aja, ini dia. Bisa nanti disimak Bapak-bapak, itu minimum di dalam HP-nya ataupun dalam laptopnya tertuang juga lah undang-undang mengenai sumber daya air ini, sehingga kalau ada apa-apa bisa dibuka. Nah, dengan membuka ini, dengan pembagian ini bisa dilihat nanti. Kalau kita ingin masalah perizinan, tinggal lihat aja nih pasal ini dia. Masalah tugas dan wewenangnya ada di sini. Nah, ini dia. Oke, kami lanjut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian di sini. Nah, kita lihat dulu terkait dengan undang-undang ini dan sejarahnya lah, ya. Sejarahnya. Sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 ini, kita itu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air juga ini, pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 74. Nah, namun ada beberapa masalah yang muncul dalam penerapannya sehingga undang-undang tersebut dibatalkan. Maksudnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dibatalkan. Nah, kemudian dilakukanlah pengujian oleh Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, ini ada diperkarakan gitu, maksudnya diperkarakan, ya, diperkarakan terkait dengan keberadaan undang-undang ini. Diperkarakan, ada perkara nomor ini, ya, ada 3 perkara, ya. Namun akhirnya Mahkamah Konstitusi, ya, dengan nomor keputusannya dengan nomor 85/PUU 9/2013 mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA tersebut. Artinya apa? Sejak tahun 2013 undang-undang tersebut tidak berlaku, dicabut, ya.
Berarti ada kekosongan undang-undang terkait dengan sumber daya air. Oleh karena itu, pemerintah mengembalikan lagi, memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 tahun 74 tentang pengairan, ya, tentang pengairan yang pada kenyataannya tentu sudah tidak sesuai ya, dengan kondisi pengelolaan sumber daya air saat ini. Bayangkan saja undang-undangnya tahun 74, ya, ini udah 40 tahun yang lalu lah. Nah, selama kekosongan ini terus diproses lah undang-undang yang baru ini, yang Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019. Ya, jadi bayangkan aja dari tahun 13 ini terus menggunakan undang-undang yang lama. Selama 6 tahun kita menggunakan 6 undang-undang yang lama ini. Ya. Nah, baru muncul lagi undang-undang baru Nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. Oke, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, ini kita lanjut. Ya, kita lanjut ini undang-undang ini. Pada prinsipnya, ya kita kembali ke undang-undang ini. Pada prinsipnya, negara menjamin pemenuhan hak rakyat atas air, ya, hak rakyat atas air untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi ini dia, kebutuhan pokok sehari-hari dijamin ya oleh negara pada prinsipnya. Ini tertuang dalam pasal 8 ayat 1. Kemudian pada ayat 2 muncul lagi. Di sini ada prioritas hak rakyat air itu atas air. Pertama yang menjadi prioritas adalah kebutuhan pokok sehari-hari. Ya, jelas ini kebutuhan pokok sehari-hari, kemudian pertanian rakyat, kemudian penggunaan sumber daya untuk kebutuhan usaha. Ini yang utama. Jadi gini, kalau terjadi musim kemarau panjang, misalkan ini terjadi di Jatiluhur ya, ataupun di Indonesia ini, yang diutamakan adalah kebutuhan pokok sehari-hari. Ini suplai air ke PDAM, ke Jakarta, yang ada di Karawang, Bekasi harus menjadi prioritas. Baru irigasinya diatur. Jadi prioritasnya adalah kebutuhan pokok untuk air minum. Nah, berikutnya yang terakhir baru kepada kebutuhan usaha lainnya untuk sistem penyediaan air minum, jadi untuk kegiatan lain. Jadi ini yang kebutuhan pokok sehari-hari yang diutamakan. Bila terjadi kekurangan air yang berkepanjangan. Yang berikutnya kami sampaikan di sini, dalam hal ketersediaan air tidak mencukupi, maka kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan. Nah ini tadi, ya, pasal 8 ayat 3 ini. Dalam hal ketersediaan air mencukupi, maka prioritas penggunaan air selanjutnya adalah ini dia. Kalau airnya cukup, setelah kebutuhan pokok, irigasi dan lainnya terpenuhi, maka bisa gunakan untuk ini, untuk kepentingan publik dan usaha lainnya. Ya, ini irigasi untuk spam ya bisa digunakan. Kami lanjut. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, dalam pengelolaan sumber daya air kita kembali ke pengelolaan sumber daya air. Pemerintah di sini, ya, pemerintah berwenang ya, antara lain untuk membentuk pengelola sumber daya air. Nah ini pemerintah berwenang, ya, berwenang untuk membentuk pengelola sumber daya air. Ya, contohnya seperti yang ada sekarang ini, Badan Usaha Pengelola Sumber Daya Air yang ada PJT 1, PJT 2, membentuk pengelola sumber daya air, atau balai wilayah sungai yang ada di yang tersebar di Indonesia di bawah Kementerian PUPR. Kemudian juga pemerintah berwenang ya menetapkan nilai satuan BJP SDA. Pemerintah berwenang. Nah, ini ditetapkan oleh Menteri PUPR nilai satuan BJP SDA-nya. Jadi pemerintah melimpahkan kepada Kementerian PUPR untuk menetapkan nilai satuan BJPS. Jadi masing-masing wilayah sungai, masing-masing kepentingan, masing-masing penggunaan. Artinya apa? BJPSDA yang diterapkan untuk tenaga listrik, untuk PDAM, untuk industri akan berbeda-beda.
di antara satu wilayah dengan wilayah lainnya itu berbeda. Nah, ini tergantung nanti tim yang menyusun BJPSDA tersebut. Kemudian pemerintah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan SPAM. Beberapa waktu yang lalu, tahun 2014-an ya, pemerintah menetapkan ya untuk sistem SPAM Jatiluhur ini ya, untuk diitukan oleh PJT2 sebagai PJPK ya, untuk sistem air minum. Nah, nggak tahu sekarang berjalan gimana. Kemudian juga yang terkait dengan BJPSDA ini, pemerintah berwenang dalam hal ini pengelola sumber daya air ya atau pengelola bendungan berhak atau berwenang memungut, menerima, menggunakan BJPSDA ya untuk untuk para pengelolanya. Ini tertuang dalam pasal 11 Undang-Undang tentang Sumber Daya Air ya. Nah, terkait dengan BJPSDA ini ya, kalau yang ada di PJT1, PJT2 alhamdulillah sudah berjalan ya sudah lama. Namun bagaimana dengan BJPSDA yang ada di wilayah sungai lainnya yang tentu atau yang belum ada pengelola berbadan hukum seperti PJT1 dan PJT2. Nah, yang kami amati, kami pantau itu tidak berjalan untuk penarikan BJPSDA ini ya. Saya kurang tahu kenapa tidak berjalan padahal amanat dalam undang-undang sudah muncul ya terkait dengan BJPSDA ini. Oke, kita kembali kita teruskan ya. Pemerintah di sini dapat menugaskan pengelola sumber daya air untuk mengelola sumber daya air dalam satu wilayah sungai. Bisa ini menerapkan dalam menugaskan. Contohnya Jasa Tirta 2 ini ya, menugaskan pengelola sumber daya air untuk mengelola SDA dalam satu wilayah sungai. Atau bisa lebih nanti ya, seperti Jasa Tirta 1 yang ada beberapa wilayah sungainya. Nah, pengelola sumber daya air dapat berupa ini ya, UPT, BUMN atau BUMD. Nah, pengelola sumber daya air yang ada di Indonesia berupa BUMN adalah PJT1 dan PJT2. Jadi ini sudah tertuang dalam pasal 19 ayat 2 ini. Jadi pemerintah dapat menugaskan ya kepada badan usaha atau BUMN untuk mengelola sumber daya air pada wilayah sungai. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kami lanjut. Nah, berikutnya pasal 19 ayat 4 di sini. BUMN, BUMD di bidang pengelola sumber daya air. BUMD-nya belum ada di Indonesia ini, ya, baru BUMN PJT1 dan PJT2 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Ini di state pada pasal 19 ayat 4. Ini dengan hal seperti ini memiliki tugas menyelenggarakan pengelolaan ya tadi, pengelolaan sumber daya air, membangun, mengoperasikan dan memelihara. Nah, kita tidak ya untuk PJT1, PJT2 tidak membangun. Yang membangun adalah regulator ya, dalam hal ini BBWS atau BWS, tetapi mengoperasikan, memelihara dan memantaunya tentunya. Ya. Kemudian BUMN memiliki tugas penggunaan SDA untuk kebutuhan usaha hanya pada wilayah kerjanya. Artinya gini, bila PJT ini mengelola wilayah sungai ini Citarum hanya untuk wilayah Citarum saja, penggunaan sumber daya airnya ini untuk kebutuhan usaha hanya pada wilayah sungai. Tidak bisa sebenarnya menurut undang-undang ini tidak lintas wilayah sungai ya. Tidak di luar wilayah kerjanya. Jadi hanya bekerja di wilayah kerjanya. Wilayah kerja daripada PJT ini contohnya yang ada di PJT2 adalah
wilayah Sungai Citarum dan sebagian wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Di wilayah kaitannya apa? Untuk menggunakan air dan memungut BJPSDA ini dia. Nah, ini yang B ini kaitannya, menggunakan dan menarik ataupun menerima BJPSDA. Kemudian yang ketentuan berikutnya adalah melakukan pelayanan yang berkualitas dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Tentu ini aspek-aspek berkorporasi lah ini ya. Perusahaan harus sehat ini ya. Bagaimana caranya perusahaan itu dikelola dengan baik dan sehat. Nah, ini yang berikutnya adalah BUMN pengelola sumber daya air memiliki tugas memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA. Nah, ini dia. Bagaimana beda antara BJPSDA yang dipungut oleh BUMN dengan BJPSDA yang dipungut atau yang ditarik oleh non BUMN, dalam hal ini bila ada oleh BBWS atau BWS. Kalau yang dipungut BJPSDA tersebut oleh BUMN, maka dana yang diperolehnya dimanfaatkan atau dikembalikan kembali untuk kepentingan pengelolaan sumber daya air yang diatur semuanya oleh perusahaan, oleh BUMN tersebut. Namun, bila BJPSDA tersebut ditarik atau diambil atau dipungut oleh non badan usaha, misalkan oleh BBWS atau BWS, maka dana BJPSDA yang diperoleh itu harus diserahkan ke pemerintah melalui PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Artinya apa? Pengelola tersebut tidak boleh memanfaatkan dana yang diperoleh dari BJPSDA. Artinya apa? Harus diserahkan dulu kepada pemerintah, dalam hal ini melalui penerimaan negara bukan pajak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, fungsi ataupun tugas ataupun ketentuan BUMN ini mendapat tugas khusus ya, yang diberikan oleh pemerintah. Ini kalau ada tugas khusus yang harus, misalkan tadi disampaikan PJT 2 atau PJT 1 ditugaskan untuk mengembangkan sistem spam di mana itu tugas khusus misalkan, ataupun perlistrikan dan sebagainya. Yang berikutnya adalah BUMN memiliki ketentuan ini, tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar keuntungan. Kalau kita perhatikan statement dalam undang-undang ini ataupun bunyi dalam undang-undang ini, tidak semata-mata mengejar keuntungan. Memang susah diterapkan, di mana BUMN itu ya yang merupakan korporasi tentu ditarget untuk memperoleh keuntungan. Ya, kalau tidak ada ini, direksinya cepat dicopot ini oleh Kementerian BUMN kalau rugi terus ya. Nah, oleh karena itu ya ini diaturlah gimana antara mengejar keuntungan dengan tugas pokoknya, dalam hal ini kegiatan operasi dan pemeliharaan. Idealnya seperti ini, tapi kita di Kementerian BUMN nanti kasihan direksinya kalau nggak ada untung, copot ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya ini penugasan pemerintah pusat kepada BUMN di bidang pengelolaan sumber daya air diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, ini pasal 19 ayat 5 itu penugasannya diatur dalam peraturan pemerintah. Khusus untuk PJT 2 di sini ada peraturan pemerintah yang nomor 7 ya, nomor 7 tahun 2010 ya, tentang Perum Jasa Tirta 2, ini diatur di situ semua. Jadi kita tetap berpegangan kepada ini, di samping kepada undang-undang sumber daya air ini juga kepada ini dia peraturan pemerintah ini, yaitu peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2010 tentang PJT 2, atau ada lagi peraturan pemerintah nomor berapa saya lupa tentang
PJT 1 ya. Oke, kami lanjut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini pengelolaan sumber daya air ini dia. Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, ya, ekonomi, ya, yang diselenggarakan serta diwujudkan secara selaras. Nah, ini dia pengertian selaras ya antara sosial, lingkungan hidup dan ekonomi. Bagaimana ini? Artinya apa? Kondisi lingkungan yang ada, kondisi sosial yang ada di wilayah sungai harus mampu mendukung perekonomian di wilayah sungai tersebut. Ya. Bagaimana di sini perusahaan, contohnya ini pengelola sumber daya air ini yang bisa menarik BJPSDA menggerakkan roda perekonomian yang ada di wilayah sungainya. Ya. Jadi lingkungan hidupnya tertata dengan baik, kemudian fungsi sosial di situ juga berjalan, di mana fungsi sosial ini yang ada namanya kalau di perusahaan itu CSR, Corporate Social Responsibility ya. Ya. Kemudian fungsi lingkungan dan seterusnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita menginjak kepada pasal 21 ayat 2 ini. Sumber daya air dikelola secara terpadu, berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Artinya apa? Terpadu itu antara hulu dan hilir harus dikelola. Jadi kita sebagai pengelola bendungan Jatiluhur harus mampu mengelola secara terpadu kondisi das yang ada di hilir dan kondisi das di hulunya dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini pengelola sumber daya air lainnya atau kepada regulator, dalam hal ini BBWS Citarum. Saya di sini memberikan contoh di Citarum aja. Jadi harus ada keterpaduan. Kemudian harus dikelola secara berkelanjutan. Artinya tidak hanya saat ini aja dikelolanya, tetapi untuk anak cucu kita, untuk masa yang akan datang. Ya, kita kan sekedar aja sebentar saja di sini sampai usia pensiun sudah. Nah, perusahaan yang tempat kita bekerja harus bisa dilanjutkan ya, oleh generasi berikutnya. Ya, berkelanjutan, kemudian berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan itu artinya bahwa kita dalam mengelola sumber daya air ini, lingkungan harus diperhatikan dan harus dievaluasi perkembangannya ya, setiap saat ya. Karena 10 tahun yang akan datang tentu akan berbeda kondisi banyak. Baik, kita menginjak ke pasal 23 ayat 1 di sini ya, terkait dengan tadi ya, bahwa menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidupnya untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran air. Artinya apa? Dalam pengelolaan 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya ya, sumber daya air yang dimanfaatkan itu masih tetap tersedia, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Jangan sampai kita meninggalkan sumber daya air yang kita kelola saat ini dengan kualitas yang jelek untuk generasi yang akan datang. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam pengelolaan sumber daya air itu terdapat 3 pilar yang harus diperhatikan. Tadi sudah dijelaskan juga, konservasi sumber daya air, daya gunakan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Di sini tersedia dalam pasal 23 ayat 2. Nah, baik, kita lanjut ke tahapan dalam pengelolaan sumber daya air. Ada perencanaan, ada pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan operasi, pemantauan. Nah, tugas kita di PJT 2 ini ya, yang ada di C ini ya, pelaksanaan operasi, pemeliharaan, dan pemantauan dan evaluasi. Ini dia yang harus kita perhatikan ini, OP dan pemantauan ini, termasuk evaluasi pengelolaannya. Kalau perencanaan pengelolaan nanti ada namanya pola pengelolaan sumber daya air,
pola perencanaan sumber daya air ada tahapan-tahapannya. Ini ada di Balai Besar Wilayah Sungai. Kalau kita ini Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita kembali ke BJPSDA. Nah, pengguna sumber daya air tidak dibebani BJPSDA jika menggunakan sumber daya air untuk, ya. Nah ini dia, bebas dari BJPSDA ya, menurut pasal 58 ayat 1 ini ya, untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Ya, untuk pertanian ini, salah satunya pertanian, pengambilan air untuk apa? Ya, masyarakat ya, untuk kebutuhan sehari-harinya ya, yang langsung mengambil sumber daya air secara langsung, kemudian pertanian rakyat ya. Nah ini dia, ini tidak bayar BJPSDA seperti yang sudah dilakukan oleh PJT 2 dan PJT 1 bahwa untuk irigasi tidak dikenakan BJPSDA, jadi free BJPSDA ya. Selain itu, masyarakat pengguna sumber daya air dikenakan ataupun harus menanggung BJPSDA nih sesuai pasal 58 ayat 2 ya. Jadi gimana? Harusnya perusahaan-perusahaan yang lain pun yang mengelola PLTA di wilayah Sungai Citarum ini ya harusnya sesuai dengan undang-undang ini harus menanggung BJPSDA, harus membayar BJPSDA ke siapa? Kepada pengelola. Ya. Pengelola yang ada di Citarum siapa? Yaitu Perum Jasa Tirta II. Oleh karena itu, seperti PDAM, industri harus membayar BJPSDA, ya, termasuk PLTA yang memanfaatkan air di Sungai Citarum itu harusnya membayar BJPSDA kepada Perum Jasa Tirta II. Ini sesuai dengan pasal 58 ayat 2. Ya. Oke, ini pasal 58 ayat 3 juga sama ini ya. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, penggunaan BJPSDA ini terstate di sini pasal 58 ayat 4 di sini ya. Penggunaan BJPSDA adalah untuk keberlanjutan pengelolaan SDA di wilayah sungai yang bersangkutan. Dalam hal ini misalkan di Citarum ya, untuk keberlanjutan pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Citarum ya, termasuk operasi pemeliharaan infrastruktur yang ada yang dikelola oleh badan usaha ini. Oke. Saya rasa itu untuk undang-undang sumber daya air ya, undang-undang nomor 17. Tolong diingat undang-undang terkait dengan sumber daya air itu adalah Undang-Undang nomor 17. Jadi hari kemerdekaan Indonesia itu kan tanggal 17 Agustus 1945 itu setiap 17. Nah ini diambilnya 17 itu di situ. Ada nilai historisnya ya. Jadi mudah mengingatnya Undang-Undang 17 tahun 2019 ya. Kami lanjut ini ya ke masalah masalah terkait dengan bendungan. Ya, kita spesifikasi ke bendungan ini ada Permen ya, Peraturan Menteri PUPR nomor 27 tahun 2015 ini tentang bendungan. Nah ini sudah kami petakan di sini ya, jumlah pasalnya ada 165 ya, dengan jumlah bab ini ada 11 ya. Ya udah kami bagi-bagi, ada pengelolaan bendungan, pembiayaan terus ya gimana aja. Nah, kami cenderung di sini ke masalah pengelolaan bendungan yang kita bicarakan di sini ya. Karena untuk pembangunan bendungan itu bukan ranah PJT 1 tapi ada di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum ya. Dalam hal ini di wilayah Sungai Citarum. Kita cerita masalah pengelolaan
bendungannya. Ini dia ya, pembagiannya seperti ini. Baik, maksud dan tujuan daripada peraturan Menteri tentang bendungan ini ya, menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya. Nah, maksudnya itu permen ini ke kita yang ke PJT 2 adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan bendungan beserta waduknya. Jadi tidak hanya bendungan, tetapi waduknya, danaunya juga harus menjadi perhatian kita, harus kita pelihara. Tujuannya apa? Ya, pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya dilaksanakan secara tertib. Artinya tujuannya ini bagi PJT 2 ini bahwa dengan adanya peraturan Menteri tentang bendungan ini, maka pengelolaan bendungan beserta waduknya dapat dilaksanakan secara tertib dengan memperhatikan ini daya dukung lingkungan ya, kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan lingkungan dan keamanan bendungan. Nah, kalau kita sebagai pengelola bendungan PJT 2 ini adalah yang pokok sekali yang adalah terkait dengan yang harus diperhatikan adalah tentang keamanan bendungan. Karena kalau kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, kelayakan lingkungan itu pada saat perencanaan bendungan, ya, pembangunan bendungan. Tetapi kita yang sudah mengelola bendungan ini adalah yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan keamanan bendungannya. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian ya. Kalau kita simak lagi di pasal 2 ayat 3 Permen PUPR ini ya, pada prinsipnya pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya harus dilaksanakan berdasarkan pada konsepsi keamanan bendungan dan kaidah-kaidah keamanan bendungan ya, yang tertuang dalam berbagai norma, standar, pedoman dan manual. Artinya apa? Ya, pengelolaan bendungan ya, pembangunan dan pengelolaan bendungan kita bicarakan di sini masalah khususnya masalah pengelolaan bendungan harus dilaksanakan. Ini harus ya. Berdasarkan permen ini di state harus dilaksanakan berdasarkan konsepsi keamanan bendungan. Ya, harus diperhatikan ini agar apa? Bendungan itu insya Allah supaya dapat berjalan dengan baik ya. Pengertian berjalan itu dapat dioperasikan dengan baik. Konsepsi keamanan bendungan terdiri dari 3 pilar. Ini melanjut kepada pasal 2 ayat 4-nya. Ini juga teman-teman harus paham ya, sebagai pengelola sumber daya air atau pengelola bendungan khususnya harus paham ya tentang konsepsi keamanan bendungan ini dibagi 3 pilar ini ya. Tadi dalam pengelolaan sumber daya air itu ada 3 pilar juga. Ini teman-teman harus paham, tadi refresh kembali bahwa 3 pilar dalam pengelolaan sumber daya air itu ada pertama konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air. Itu dalam pengelolaan sumber daya air. Sekarang dalam pengelolaan bendungan ini harus diperhatikan di sini adalah konsepsi keamanan bendungannya, ada 3 pilar. Yaitu harus diperhatikan di sini ya, pilar pertama adalah keamanan struktur ya, berupa aman terhadap kegagalan struktur, aman terhadap kegagalan hidrolis, aman terhadap kegagalan rembesan. Itu pilar pertama. Jadi aman dulu dia dari segi struktur. Ya, konsepsi keamanan bendungan itu yang pertama adalah aman dulu secara struktur. Tadi dalam pengelolaan sumber daya air yang harus diperhatikan pilarnya adalah masalah konservasi dulu. Kenapa pilar pertamanya konservasi? Karena kalau wilayah sungai atau das tidak dikonservasi, airnya akan terganggu kondisi airnya. Banjir pada musim hujan, kemarau pada musim kekeringan pada musim kemarau itu. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan untuk keamanan bendungan konsepsinya adalah pertama aman dulu itu bendungan dari segi strukturnya, keamanan struktur.
Yang kedua atau pilar kedua itu adalah dilakukannya operasi pemeliharaan dan pemantauan. Setelah bendungan itu ada, pengelolaan bendungan wajib di sini melakukan kegiatan operasi pemeliharaan dan pemantauan. Nah, berikutnya terkait dengan mitigasi banjir dan sebagainya, ada pilar yang ketiga, kesiapsiagaan tindak darurat. Bila terjadi apa-apa terhadap bendungan itu, ada kesiapsiagaan terhadap tindak darurat, misalkan banjir, ya, ataupun ada gempa dan sebagainya, itu harus ada kesiapsiagaan tindak darurat. Baik, kami lanjut di sini. Nah, saya bicarakan di sini masalah konsepsi keamanan bendungan ini ya, lebih rinci lagi ya. Konsepsi keamanan bendungan tadi disampaikan 3 pilar ya. 3 pilar ya. Keamanan struktur, operasi, pemeliharaan, pemantauan, dan kesiapsiagaan darurat. Nah, ini keamanan struktur seperti ini, pilar 1 ya. Bendungan harus didesain dan dikonstruksi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga aman untuk segala kondisi dan kombinasi beban ya. Jadi ada beban normal, luar biasa, darurat, aman dia. Gempa, aman dia. Kemudian juga banjir, aman ya. Nah, ini dia keamanan strukturnya. Ya, keamanan struktur. Ini untuk apa? Memperkecil risiko dia. Ini bagian dari memperkecil risiko. Kemudian operasi, nah, dan pemeliharaan dan pemantauan ya. Ini dia. Bendungan harus selalu dipantau. Ya oke lah. Teman-teman di Monben ya, monitoring bendungan kan selalu melaksanakan kegiatan pemantauan sesuai dengan jadwalnya yang tertuang dalam pros ataupun instruksi kerja. Nah, ini harus dipantau ya, dilaksanakan OP, pemeliharaan, operasi, dan pemantauan di sini. Ya. Oke, tentu ini semua tertuang dalam buku ataupun manual ataupun pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan di sini yang harus tertuang ya, ada dalam buku OP-nya, panduan ataupun pedoman OP. Kemudian yang pilar ketiga ini adalah kesiapsiagaan tindak darurat. Setiap bendungan harus memiliki dokumen ya, yang terkait dengan kesiapsiagaan tindak darurat. Dokumen tersebut berupa apa? Yaitu berupa rencana tindak darurat. Ini bendungan, RTD dalam bendungan ini harus dievaluasi sekurang-kurangnya 5 tahun sekali. Demikian juga ini pedoman OP ataupun manual OP sekurang-kurangnya harus dievaluasi, direview ya setiap 5 tahun sekali ya. Oke, kami lanjut. Oke, kita uraikan sekarang masing-masing pilar ya. Keamanan struktur. Pilar pertama tadi adalah keamanan struktur, di mana keamanan struktur pun dibagi lagi ya. Dari struktur ini aman terhadap kegagalan struktur, aman terhadap kegagalan hidrolik, aman terhadap kegagalan rembesan. Oke, kita lihat aman terhadap kegagalan struktur. Artinya apa? Bendungan harus selalu aman pada segala kondisi dan kombinasi beban kerja dalam segala kondisi operasi. Artinya apa? Dalam kondisi panas, dalam kondisi badai, dalam kondisi gempa, nah, ataupun beban luar biasa, ya, banjir, ya, itu harus aman. Oleh karena itu, biasanya setiap bendungan itu dievaluasi kembali terkait dengan banjir. Ada yang namanya perhitungan PMF, probably maximum flood, ya, dihitung lagi, di routing lagi. Artinya apa? Ditelusur lagi apakah mampu menerima beban ataupun debit banjir PMF, bisa dievaluasi. Bila bendungan tidak mampu, misalkan freeboardnya tidak cukup, bila dievaluasi dengan PMF, maka harus ada segera tindakan terhadap bendungan itu.
Ya, ditambahlah tinggi bendungannya dengan menambah parapet ataupun dinding pengaman sepanjang puncak bendungan tersebut sesuai dengan kebutuhan tingginya berdasarkan hasil perhitungan. Dinding parapet yang ada di sisi hulu bendungan. Kita lihat lagi ke aman terhadap kegagalan hidroliknya. Nah, ini mampu mengalirkan banjir, artinya spillway-nya mampu mengalirkan debit banjir sesuai dengan rencana. Misalkan kalau Jatiluhur mampu mengalirkan debit 4.000 meter kubik. Kemudian aman terhadap overtopping, aman terhadap erosi permukaan dan gerusan. Nah, aman terhadap overtopping di sini kaitannya tadi disampaikan adalah mampu menerima PMF, probably maximum flood, agar tidak dicek setelah di routing ataupun ditelusur tidak terjadi overtopping, aman. Kemudian aman terhadap erosi permukaan. Oke, kalau contoh yang untuk Jatiluhur, untuk erosi permukaan tubuh bendungannya sudah dilapisi riprap, ada rumput, kemudian di puncak bendungan ada perkerasannya, yaitu ada pengaspalan. Jadi ini sudah terpenuhi aman terhadap kegagalan hidrolik. Kemudian rembesan. Nah, di hilir bendungan dicek pada saat melaksanakan desain ataupun perhitungan awal itu berapa rembesan yang disarankan melalui bendungan tersebut. Nah, itu dicek. Kalau masih di bawah desain ataupun rencana, oke lah. Yang perlu diperhatikan itu rembesan tersebut aman jernih apa tidak. Yang dikhawatirkan adalah keruh karena membawa butiran-butiran material tubuh bendungan yang efeknya nanti bisa terjadi erosi buluh ataupun piping. Jadi kalau rembesannya contoh di gambar ini dia keruh di hilir itu, terjadi piping nanti dikhawatirkan lama-kelamaan karena membawa butiran material tubuh bendungan. Kemudian juga aman terhadap reka hidrolis, uplift dan sebagainya. Oke, ini contoh yang di bawah ini terjadi rembesan tubuh bendungan. Kalau seperti ini udah segera diturunkan muka airnya supaya tidak terjadi rembesan, kemudian dilakukan perbaikan. Oke, kita lanjut. Pilar kedua, OP, kita melaksanakan operasi. Operasi kita dilakukan salah satunya dengan berpedoman kepada pola operasi waduk. Seperti ini pola operasi waduk yang ada di Jatiluhur. Kemudian melakukan pemeliharaan. Ini contohnya walaupun tidak pakai riprap, artinya bendungan dengan gubalan rumput cukup terpelihara dengan baik, bersih dan sebagainya ini. Kemudian dilakukan pemantauan Ini gambar lama sebenarnya ini pemantauan. Oke, ini lanjut. Nah, ini dia. Yang ketiga adalah pilar kesiapsiagaan. Di sini terstate nomor 4 ini pemilik bendungan ataupun pengelola bendungan harus memiliki dokumen RPD terupdate. Tadi disampaikan artinya setiap 5 tahun sekali harus diupdate RPD ini. Karena di situ juga banyak di dalam dokumen itu isinya salah satunya ada komunikasi dengan pemerintah daerah dan sebagainya. Ini perlu diupdate Oke. Nah, ini konsep penanganan darurat Konsepsi penanganan darurat ini seperti ini strateginya. Strateginya identifikasi dulu ancamannya yang muncul. Baik di hulu, di waduk, di bendungan maupun di hilir. Kemudian tetapkan kondisi darurat bendungan, tindak penanganannya. Artinya apa? Pengelola bendungan harus selalu siap terhadap kondisi. Saya sampaikan di sini tidak hanya untuk Jatiluhur saja yang boleh dikatakan alhamdulillah dari segi pemantauan, pemeliharaan ini. Namun ada yang perlu diperhatikan untuk teman-teman di sini adalah bendungan Cipancuh dan Kamojing. Cipancuh juga harus diperhatikan itu terkait dengan keamanan bendungannya. Demikian juga
Situ Kamojing ya, yang ada di daerah Cikampek sana itu perlu diperhatikan terkait dengan keamanan bendungan. Jangan sampai terabaikan, karena kalau terabaikan dikhawatirkan terjadi kerusakan ataupun kegagalan bendungan seperti yang pernah terjadi pada tahun 2009 yang lalu dengan jebolnya ataupun runtuhnya bendungan bendungan yang runtuh itu yang di mana? Situ Gintung ya. Situ Gintung ya. Oke, ini persiapannya seperti ini, ada persiapan banjir dan sebagainya ini. Oke, bahan banjiran harus tersedia di lokasi. Oke, baik. Nah, ini contoh rencana tindak darurat untuk bendungan Juanda juga sudah ada ini ya. Tapi di sini kita lihat di sini berdasarkan peraturan Menteri PUPR ya, pasal 42 menyebutkan bahwa selama pelaksanaan konstruksi pembangunan bendungan harus menyiapkan bendungan. Ini untuk pelaksanaan bendungan ya, harus ada. Tapi untuk pengelolaan bendungan ini juga harus setiap 5 tahun di update. Oke, nah ini dia ya. Pasal 53 ya, peraturan menteri ini, setiap bendungan diwajibkan memiliki RTD, rencana tindak darurat. Dia harus PJT 2 harus memiliki RTD dan harus diupdate. Tentu RTD ini harus didistribusikan kepada pemerintah daerah yang ada di hilir ya, ataupun yang ada di sekitarnya, Kabupaten Purwakarta, Karawang, Subang, Bekasi, dan pemerintah DKI harus disampaikan ini RTD. Nah, RTD ini harus ada, dokumen ini harus yang terbaru disampaikan. Kami mengingatkan tolong bisa disampaikan dokumen RTD terbaru kepada pemerintah daerah yang ada di hilir. Ya. Minimum Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu memegang ini dia, RTD yang dikeluarkan oleh Jatiluhurnya. Oke. Nah ini dia efeknya kalau kita mitigasi banjir ini dan sebagainya ya, banjir. Ya, dalam dokumen RTD minimum harus bersini pola pengoperasian waduk, kemudian tanggung jawab ya, tanggung jawab, ada komunikasi dan sebagainya, deteksi keadaan darurat, kesiapsiagaan tindak darurat, peta genangan banjir, termasuk peta evakuasi bila terjadi banjir ataupun dalam keadaan darurat. Dan berikutnya adalah peralatan material. Ya, peta genangan banjir itu mana daerah-daerah yang akan tergenang banjir bila terjadi kondisi darurat daripada bendungan Jatiluhur ataupun sungai yang ada di sekitarnya. Nah ini dia terkait dengan RTD. Baik, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kita coba mengingat kembali ini, merefresh lagi terkait dengan bendungan ini. Kategori bendungan apa? Sesuai dengan peraturan menteri ini, bendungan yang lebih tinggi dari 15 meter diukur lebih tinggi diukur dari pondasi terdalam, itu sudah dikategorikan bendungan. Atau bendungan dengan tinggi 10 meter sampai dengan 15 meter dengan panjang puncak 500 meter, daya tampung paling sedikit 500.000 meter kubik, debit banjir 1.000 meter kubik per detik, itu sudah dikategorikan sebagai bendungan ya. Nah di sini pondasi terdalam bagaimana? Ini dia pondasi terdalam, misalkan di sini sampai ya. Nah ini dia ya. Berapa nih pondasi paling dalam, karena penampang bendungan itu tidak sama sepanjang as bendungan. Ini diambil yang penampang paling dalam ya. Penampang paling dalam biasanya di bekas palung sungai ya. Yang paling dalam kalau di bendungan Jatiluhur ya sekitar Pelres itu udah paling dalam itu ya. Makin ke barat situ, ke arah barat kan masih makin
tingginya makin berkurang. Oke, kami lanjut. Nah ini dia pengelolaan bendungan. Terus diperhatikan ini pasal 74, ini dia. Dan oke. Nah, ada statement yang menarik di sini terkait dengan pengelolaan bendungan ini, yaitu pasal 76 ayat 3 dalam peraturan menteri ini adalah kegiatan pengelolaan bendungan dilaksanakan pada bendungan beserta waduknya termasuk daerah sempadan waduk. Jadi pengelolaan bendung itu waduknya pun harus diperhatikan, bersih daripada sampah, debris. Kemudian sempadan waduknya juga tertata, tidak diokupansi oleh masyarakat. Ini sempadan, ya. Tidak ada bangunan liar di sempadan. Ini pasal 76 ayat 3. Jadi kita sebenarnya sebagai pengelola ini cukup kuat dengan menerapkan ini. Ya, untuk menjaga ini, harus menjaga ini. Pasal 76 ayat 3 ini. Ya. Kalau pasal 76 ayat 2 ini kegiatan biasa, ini ada OP, konservasi pendayagunaan, ya, pengendalian daya rusak. Kalau penghapusan fungsi bendungan sampai saat ini belum ada lah ya penghapusan fungsi bendungan ini. Tapi ini untuk pasal 76 ayat 2 tugas utama kita ada di sini. Operasi, pemeliharaan, konservasi, ya, konservasi sumber daya air pada waduk, ya, dan pendayagunaan waduk serta pengendalian. Ini dia tugas kita ini. B, C, D, E, tugas PJT 2 ini. Kalau pelaksanaan rencana pengelolaan itu nanti pada saat pembangunan bendungan itu biasanya di BBWS, ya. Ada rencana pengelolaan bendungannya. Oke, kami lanjut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di sini kita meluncur ke pasal 77. Pengelola bendungan beserta waduknya jadi tanggung jawab pemilik bendungan. Nah ini dia, pasal 1. Pemilik bendungan bisa menyerahkan pengelolaannya kepada badan usaha. Nah ini dia. Ya. Bisa menyerahkan. Contoh lah, Jatiluhur ini pemiliknya adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR, ya. Diserahkan dalam pengelolaannya beserta waduknya kepada badan usaha milik negara sebagai pengelola bendungan. Ini diserahkan. Ada terstate di sini. Ya. Kemudian pengelola bendungan dalam hal ini misalkan PJT 2, ya, dalam melaksanakan pengelolaannya harus, ya, dibantu oleh unit pengelola bendungan, ya, unit pengelola bendungan yang ada di, kalau kita tuh di wilayah 4, ya, di wilayah 4 ini ada unit pengelola bendungan, ya. Unit pengelola bendungan ditetapkan oleh pemilik atau pengelola bendungan. Dalam hal pengelola bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini, ya, merupakan BUMN, penetapan unit pengelola bendungan dilakukan oleh direksi badan usaha milik negara tersebut. Ya, sudah cocok lah ini dengan yang diterapkan di Jasa Tirta 2. Oke, ini lanjut. Kita beralih ke pasal 78 ayat 2. Pengelola bendungan dalam melaksanakan pengelolaan bendungan beserta waduknya dibantu oleh unit. Tadi oke, ya. Unit pengelola bendungan ditetapkan oleh pemilik atau pengelola bendungan, itu udah step lagi, ya. Dalam hal BUMN yang badan usaha sebagai pemilik bendungan, untuk pengelolaan bendungan misalnya pemilik bendungan menetapkan pengelola bendungan, dan ini sama ini terkait dengan unit pengelola bendungan ini, ya. Oke. Nah ini ada lagi yang statement menarik, ini pasal 80 ayat 1. Pemilik bendungan yang menghentikan pengelolaan bendungan beserta waduknya harus menyerahkan pengelolaan bendungan beserta waduknya kepada ini, Menteri, Gubernur. Nah ini dia. Kalau bendungan tersebut adalah milik pemerintah pusat, dalam hal ini
Kementerian PUPR, maka penghentian pengelolaannya harus diserahkan kembali ke Menteri PUPR. Misal ini Cipancuh, pengelolaannya kita tidak sanggup ya, PJT 2 tidak sanggup untuk mengelola Cipancuh atau bisa menghentikan pengelolaan kepada Menteri PUPR. Tetapi efeknya akan berantai nanti, seolah-olah kita tidak mampu untuk mengelola bendungan. Oleh karena itu, apapun yang diserahkan tugas dalam pengelolaan bendungan ini oleh pemerintah kepada Bendungan harus dikelola dengan baik, walaupun banyak permasalahan yang muncul seperti di Cipancuh ataupun yang ada di Juanda. Permasalahan yang utama adalah keramba itu banyak di waduk, kemudian juga saat ini yang terakhir ramai itu adalah Eceng Gondok juga. Nah, ini tetap kita harus melaksanakan kegiatan pengelolaan ataupun pemeliharaan dengan baik. Ini harus dicermati, ini pasal 80 ayat 1 ini. Ya. Jangan sampai pemilik bendungan menghentikan ya pengelolaan bendungan ini. Udahlah dari pemilik dihentikan aja pengelolaannya, ditarik kembali. Jangan sampai ini. Oleh karena itu tolong teman-teman itu ya, untuk pasal 80 ayat 1 ini dicermati, ini disikapi dengan baik. Jangan sampai pemilik bendungan menghentikan pengelolaan. Artinya apa? Menarik nanti kembali pengelolaannya diserahkan kepada menteri. Menteri akan menyerahkannya nanti ke BBWS tentunya ya, untuk mengelola bendungan. Oleh karena itu hati-hati sekali dalam mengelola ini. Peliharalah bendungan dengan baik yang sudah diamanatkan kepada kita untuk dikelola. Tolong dicamkan ini pasal 80 ayat 1 ini. Kami lanjut. Baik. Selanjutnya adalah terkait dengan ini dia masih UPB ya, unit pengelola bendungan. Unit pengelola bendungan di sini mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan bendungan beserta waduk ini. Jelas ini pasal 81 ayat 1. UPB dipimpin oleh kepala unit pengelola bendungan. Mungkin kalau di PJT 2 oleh manajer ataupun oleh CM ya. Nah, namun ada yang statement yang harus menarik, yang menarik lagi di sini terkait dengan kepala UPB ini ya. Pasal 81 ayat 3 di state di sini, kepala UPB harus memenuhi persyaratan, memiliki sertifikat keahlian bidang bendungan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Memiliki kompetensi dalam pengelolaan bendungan beserta waduknya. Salam kompeten ya. Tadi Bu Putri menyampaikan adalah salam kompeten. Nah, ini harus memiliki kompetensi dalam pengelolaan bendungan yang ada di wilayah 4 itu. Ya. Oke. Ini contoh sertifikat keahlian bendungan ya, seperti ini. Jadi teman-teman yang ada di PJT 2 yang belum memiliki sertifikat bendungan bisa mendaftar untuk segera mengajukan sertifikasi keahliannya. Nah, ini contoh sertifikat keahlian bendungan ya, seperti ini. Oke. Oke, ini kita kembali ke pasal 84 di peraturan menteri ya. OP bendungan beserta waduknya terdiri dari OP bendungan, pemeliharaan waduk, pemantauan bendungan. Jadi terstate di sini bahwa OP bendungan itu tidak hanya tubuh bendungannya saja, tetapi juga termasuk ke pemeliharaan waduk. Oleh karena itu waduk harus dalam keadaan terpelihara dengan baik. Demikian juga pemantauan bendungan terpantau dengan baik. Pemantauan bendungan bagaimana? Ada instrumen yang terpasang di tubuh bendungan tersebut. Instrumen tersebut tertuang dalam prosedur ya, ataupun instruksi kerjanya. Ada piezometer, ada inclinometer,
ada patogeser dan sebagainya, ada phenols dan sebagainya. Oke, kita kembali ke pasal 85 ayat 1. Melanjut ke pasal 85 ayat 1. OP bendungan dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan air dan daya air. Oke lah ini. Kita melaksanakan OP bendungan termasuk waduknya, ya harus bisa mengoptimalkan pendayagunaan air dan daya airnya. Mengoptimalkan pendayagunaan air artinya apa? Sesuai dengan pola operasi yang ada. Mengoptimalkan pendayagunaan air. Nah, sebagai pengelola bendungan yang berbadan usaha seperti PJT, mengoptimal pendayagunaan air itu kaitannya nanti sangat erat dengan pendapatan ataupun revenue yang didapat oleh perusahaan dari BJP SDA maupun dari tarif listrik yang dibangkitkan. Jadi harus dioptimalkan. Nah, kemudian daya airnya adalah pengendalian banjir di hilir bendungan. Yang berikutnya, OP bendungan ini menjaga keamanan bendungan. Tentu dalam melaksanakan kegiatan pengoperasian bendungan ini harus dipantau lah keamanan bendungannya, ya, baik secara rutin, ya, harian, rutin, berkala maupun jangka panjang. Ini harus ditindaklanjuti. Oke, lanjut ke pasal 86 ayat 2, operasi bendungan ya. Nah, dalam mengoperasikan bendungan ataupun waduk ya, dibagi 3 di sini ya. Ada operasi normal, banjir, darurat. Sesuai dengan kondisi inflow ataupun iklim yang ada pada saat itu. Nah, ini operasi normal ini nanti akan tertuang biasanya dalam pola operasi. Nah, akan dievaluasi nanti setiap rapat bulanan bagaimana kondisinya. Oke ya. Ini. Kemudian juga pada saat operasi banjir, ya. Operasi banjir ya, pola operasinya bagaimana, dan operasi darurat ini. Ya. Dalam hal terjadi keadaan darurat atau situasi luar, operasi bendungan beserta waduknya diutamakan untuk tujuan keamanan bendungan dan keselamatan lingkungan. Nah ini, pasal 86 ayat 3 ini sangat menarik. Pada keadaan luar biasa, baik inflow yang besar, pengelola bendungan harus harus segera mengamankan bendungannya. Misalkan dia raja merilis air sebanyak mungkin ke arah hilir banjir ya. Tetapi bendungan harus tetap dijaga, jangan sampai terjadi break ataupun runtuh. Karena apa? Kalau terjadi keruntuhan bendungan, efeknya akan kemana-mana terus. Ya. Hancur itu investasi yang sudah ditanam. Oleh karena itu, prioritas pertama adalah amankan bendungan. Banjir dia nggak apa-apa, banjir di hilir nggak apa-apa sesaat itu, tetapi bendungan itu aman, tidak jebol, tidak mengalami kerusakan, sehingga masih tetap bisa digunakan. Ini yang harus diperhatikan, terutama teman-teman ini kondisi yang ada di, mohon maaf aja, yang di situ Kamojing, tolong diperhatikan, itu di hilirnya sangat padat sekali pemukiman dan sebagainya, dengan kapasitas yang mungkin tidak lebih dari 1 juta meter kubik, tapi efeknya nanti kalau jebol akan luar biasa. Jangan sampai terjadi situ gintung yang kedua. Itu tolong diperhatikan itu dari segi keamanan bendungannya. Oke. Nah ini pola operasi waduk Juanda seperti ini, udah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah paham lah ya. Ada batas atas, batas bawah. Ya, ini kita bermain di sini aja. Naik sedikit, turunkan lagi itu. Nah, penurunan muka air pun harus diperhatikan, jangan sampai turun drawdown yang lebih cepat sekali ya. Harus diperhatikan penurunan muka air di luar. Sama prinsipnya dengan ini juga di bendungan Karangkates seperti ini polanya. Oke, baik. Nah, kita beralih ke masalah pemeliharaan.
pengelola bendungan harus melakukan kegiatan ini, pemeliharaan pencegahan. Ditujukan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kemunduran mutu bendungan. Ya. Kemudian pemeliharaan luar biasa. Ya. Nah, kita lihat lagi pasal 87 ayat 2, pemeliharaan pencegahan ini dilakukan secara rutin, secara berkala atau terjadwal. Nah, teman-teman itu ada yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin, seperti contoh pembersihan puncak bendungan, pembersihan lereng hilir bendungan, pemangkasan rumput-rumput dan sebagainya ya. Pengangkatan ya, pembersihan sampah ataupun debris yang ada di waduk ya, dan seterusnya. Kemudian juga ada berkala. Pemeliharaan berkala ini bisa dilakukan misalkan 3 tahun sekali sesuai dengan pros yang berlaku. Contoh misalkan pengaspalan puncak bendungan ya, penggantian grip wrap ataupun pelapisan grip wrap itu bisa berkala ya. Kemudian pengecatan morning glory ya, dan sebagainya itu bisa masuk ke kategori berkala. Kemudian juga di hidromekanikal juga demikian ya, di PLTA-nya ada berkala, ada rutin ya. Kemudian ada yang perlu diperhatikan, pemeliharaan luar biasa seperti pasal 87 ayat 3. Artinya apa? Luar biasa itu tidak mengikuti jadwal, tidak mengikuti rutin. Bila terjadi banjir misalkan ya, misalkan terjadi banjir ataupun gempa, ada kerusakan pada tubuh bendungan, itu harus segera diperbaiki melalui kegiatan remedial ya. Pekerjaan misalkan di hilir, misalkan ada kerusakan di lereng sungainya, harus ada pekerjaan perkuatan ataupun rehabilitasi. Contoh yang sudah dilaksanakan itu remedial remedial di Bendungan Sukami di Morning Glory. Itu kegiatan remedialnya adalah penggantian holokon ya. Itu holokon kalau nggak salah ya. LJP. Ya. Nah, itu ada ini. Kemudian rehabilitasi saat ini yang sedang dilakukan kalau nggak salah di Ubruk itu emergency spillway ya. Ada pemasangan radial gate Pak. Nah, ada radial gate di situ. Jadi ini pemeliharaan tidak terjadwal seperti yang biasa itu, ada rutin atau berkala. Ini sangat penting diperhatikan oleh pengelola bendungan ini dengan anggaran yang tersedia tentunya, disesuaikan dengan kemampuan atau anggaran yang ada. Ada prioritas yang harus dilakukan. Baik, nah ini pemeliharaan, perbaikan, dan rehabilitasi. Ini dia pemeliharaan. Mencakup di sini bangunan sipil, mekanik, elektrik ya, harus kondisi aman ini dan berfungsi. Kemudian setiap bendungan harus memiliki program pemeliharaan rutin berjangka menengah, 5 tahunan, dan jangka panjang. Rutin saya rasa ada di pros ini ya. Kemudian jangka 5 tahunan tadi itu pengaspalan, pengecatan morning glory, dan sebagainya ya. Ada perbaikan di sini ya. Tentu makin bertambah usia ada kerusakan-kerusakan. Khusus untuk bendungan Juanda ini, kerusakan hidromekanikalnya itu akan bertambah parah seiring dengan kondisi kualitas airnya di waduknya itu. Itu akan lebih sering ya untuk hidromekanikal elektriknya itu di PLTA terutama, ataupun yang ada di sekitar bendungannya. Nah, ini rehabilitasi seperti itu. Makin parah ya diganti ya oleh pengelola ataupun diusulkan ke pemilik melalui Balai Besar Wilayah Sungai Citarum untuk melakukan rehabilitasi yang seperti dilakukan sekarang ini di emergency spillway. Oke. Nah, pada saat melakukan pemeliharaan ini tentu kita melaksanakan pemeriksaan dan inspeksi. Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada istilah ya antara pemeriksa dan inspeksi yang sama-sama sebenarnya artinya itu ya melaksanakan pemeriksaan ya. Kalau istilah pemeriksaan digunakan untuk petugas dari pemilik bendungan. Jadi kalau teman-teman di Monben ya, ataupun yang ada di bendungan itu, ataupun yang ada di irigasi melaksanakan
pemeriksaan namanya, pemeriksaan bendungan, ya, pemeriksaan rutin. Tetapi kalau istilah inspeksi itu digunakan oleh petugas dari Komisi Keamanan Bendungan atau Balai Teknik Bendungan. Bila terjadi kerusakan atau apa itu, Komisi Keamanan Bendungan atau Balai Teknik Bendungan datang ke Jatiluhur, ya, itu melaksanakan inspeksi, tidak melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan adalah untuk internal, ya. Ini terstate di dalam peraturan begitu. Jadi Bapak seperti ini kita harus rutin teman-teman melaksanakan kegiatan, ya, di lereng hilir dicek, di reprep ini, ya. Ini, ya. Kemudian di puncak bendungan dicek ada retakankah, ya, ada lubang-lubang binatang, kemudian ada ada tumbuh-tumbuhan di reprep atau di lereng hilir, dicek semua. Nah, ini, ya. Nah, itu di spillway-nya bagaimana dan sebagainya. Oke. Nah, ini pemeriksaan oleh pemilik atau pengelola bendungan, ini ada pemeriksaan rutin, tadi sudah disampaikan, berkala dan luar biasa. Berkala dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, ya. Dan juga seperti itu. Pemeriksaan besar 5 tahun sekali. Nah, biasanya pemeriksaan besar, ya, dilaksanakan oleh pengelola bendungan itu sekalian dengan mereview pedoman OP-nya dan juga mereview dokumen rencana tindak darurat. Ya. Sekalian juga biasanya melaksanakan batimetri ataupun sounding untuk mengetahui kapasitas waduk. Ini 5 tahun sekali, ya, pemeriksaan besar ini. Nah, kalau pemeriksaan luar biasa ini tidak terjadwal kalau ada kondisi-kondisi khusus, ya. Oke. Baik, kita lanjut ke pasal 91, ya. Pelaksanaan operasi bendungan wajib dilakukan berdasarkan izin operasi. Nah, jadi gini, kita melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan itu harus berdasarkan izin operasi bendungan yang dikeluarkan oleh Menteri, ya. Kemudian pasal 2, ya, pasal 91 ayat 2, izin operasi bendungan diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pengelola bendungan. Nah, ini pengelola bendungan kita, ya, dalam Komisi 2 mengusulkan kepada Menteri, ya, melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, ya, untuk permohonan izin operasi, ya. Nah, permohonan tersebut harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, ya. Nah, ini seperti ini nanti, ya. Nah, ini dia persyaratan administrasi, ini dia persyaratan teknisnya, ini sudah disusun seperti ini. Persyaratan administrasi permohonan, ada surat menyurat, izin operasi, identitas dan sebagainya ini. Kemudian ini persyaratan teknisnya, ini dia. Nah, persyaratan teknis ini kaitannya adalah dengan penyusunan tadi pemeriksaan besar, laporan pemeriksaan besar di sini. Ya, ini, ya. Oke, ini persyaratannya. Nah, ini alurnya seperti ini, ya. Mungkin kurang begitu jelas, ya. Alurnya seperti ini, ya. Sampai diperolehlah izin operasi bendungan dari Menteri PUPR berdasarkan rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan. Jadi Menteri tidak akan mengeluarkan izin operasi ini sebelum ada rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan dengan alur seperti ini dia. Ini cukup babak belur ini prosesnya ini, ya, pemeriksaan besar ini untuk memperoleh izin ini. Ya. Kalau tidak cocok kembali lagi perbaiki dan seterusnya, ini makan waktu yang cukup lama dan antri di Balai Teknik Bendungannya, karena sebagai informasi aja, dari 230 bendungan yang ada ini tidak lebih dari 20% yang baru memperoleh izin. Jadi hanya berapa itu dari 230 tidak lebih 20% yang baru memperoleh izin. Jadi 80%-an itu kurang lebih itu tidak berizin. Oke, ini perlu sekali diperhatikan, ya, oleh kita semua sebagai pengelola bendungan. Nah, ini proses izinnya. Nah, ini untuk bendungan Juanda
sudah ada izinnya ini, ya, yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR, Menteri PU ya, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah pada saat itu tahun 2003. Nah tentu ini udah lama, udah hampir 20 tahun, oleh karena itu perlu diperbaharui izin ini. Harus dikeluarkan lagi, diproses lagi melalui kegiatan pemeriksaan besar. Ya, harus melalui kegiatan pemeriksaan besar. Minimum sudah ada ini tahun 2003. Ini sudah 5 tahun sekali harus diupdate. Ya, oke, ini. Nah ini dia. Oke, ini bisa nanti dipelajari ini. Oke. Nah, terkait dengan peraturan yang mengenai yang berlaku di pengelolaan sumber daya air dan bendungan, saya rasa ini yang sudah saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video materi pembelajaran persembahan Water and Renewable Energy Learning Center. Saksikan video pembelajaran lainnya. Mohon agar subscribe dan like ya.